Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Susi, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Susi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Al- sehat juga? Alhamdulillah Bu. Yakin insya Allah sehat ya. Ya, semoga dimudahkan Allah. Amin. Baik, Ibu, Alhamdulillah nih kelihatannya hari ini lebih semangat begitu ya. Dan semoga semangatnya juga menular begitu ke atmosfer-atmosfer di sekitar Ibu. Eh, Baik Bu, kira-kira di pertemuan coaching kita kali ini, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan begitu? Oh iya, saya ingin bercerita sedikit bahwa di kelas saya ada beberapa siswa yang kurang fokus. Jadi eh, matanya kemana, pikirannya kemana, badannya aja yang di kelas gitu. Hmm, Jadi saya perhatikan cuman sekedar store badan aja, tapi pikirannya, kemudian matanya udah jelas nggak fokus ke sekolah, ke pembelajaran gitu. Begitu, Bu. Nah, baik Ibu. Jadi ceritanya Ibu sedang menghadapi sebuah masalah begitu ya, terhadap peserta didik yang tidak presence begitu, hadir secara utuh ya di dalam kelas, Ya, ya badannya betul. badannya di kelas tetapi raganya di kelas tapi jiwanya melayang kemana-mana begitu ya Bu ya. Iya, betul. Mohon izin Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir sesi dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan, saya menemukan solusi bagaimana mengatasi kelas yang beberapa siswanya itu nggak fokus. Gimana Hmm, caranya saya mengelola kelas yang eh, ya siswanya terlihat nggak presence memang. Jadi mm-mm. eh, ngambang gitu. Baik. Lalu kira-kira di bayangan Ibu begitu, harapan Ibu nanti jika Ibu sudah bisa membuat siswa presence atau hadir utuh di dalam kelas, kira-kira harapan Ibu selanjutnya apa? Kalau siswa itu sudah present, sudah fokus dengan mengikuti pembelajaran, otomatis pembelajaran akan berlangsung dengan lebih baik gitu. Jadi saya berharap siswa menjadi lebih aktif, siswa menjadi lebih apa ya, lebih bisa melihat pembelajarannya itu mau dibawa kemana oleh gurunya gitu. Jadi kalau sudah fokus kan semuanya lebih baik saya rasa. Itu Jadi harapan saya. ya, harapan Ibu siswa menjadi lebih fokus begitu ya Bu, supaya tentu saja bisa memperbaiki nilai, memperbaiki hasil belajar begitu ya Bu ya. Ya, terutama itu. Oke. Lalu situasinya sekarang memang seperti apa Bu di dalam kelas itu? Secara lebih spesifik. Situasinya saya melihat banyak siswa yang eh, melamun dan ya seperti yang tadi saya katakan bahwa nggak presence dia. Jadi Mm-mm. badannya ada di kelas, tapi ketika kita mengajar, dia fokusnya pikirannya, bukan fokusnya pikirannya entah kemana-mana sudah gitu. Baik. Lalu kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal itu menurut Ibu? Bisa jadi kesiapan belajar. Dia tidak mempersiapkan pembelajaran dari sebelumnya, mungkin begadang, mungkin eh, malas belajar dengan saya bisa jadi.
karena pembelajaran saya pembelajaran yang eh, sulit untuk sebagian siswa. Jadi ya sekedar aja datang, sekedar setor badan gitu istilahnya. Begitu kira-kira, Bu. Iya, ya, Bu. Lalu em, berarti saya tangkap tadi harapan Ibu sebenarnya mereka sebaiknya begitu menaruh perhatian penuh dalam pembelajaran begitu ya, Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa yang bisa membuat itu menjadi terwujud begitu? Bagaimana ya caranya ketika anak itu bisa presence? Menurut Ibu sejauh ini seperti apa seharusnya? Mungkin dari sayanya mungkin ya. Pembelajaran saya kurang bisa diterima siswa atau kurang kurang kreatif, kurang inovatif mungkin. Jadi kalau saya ngajar, saya nerangkan dulu, baru nanti latihan gitu. Jadi ketika menerangkan itu ada yang nggak memperhatikan gitu. Mungkin dari cara saya mengajar mungkin yang kurang kurang kreatif, kurang inovatif sehingga siswa tidak sepenuhnya hadir di pembelajaran saya. Oke, baik. Mohon maaf, mungkin itu pemikiran dari Ibu, gitu ya. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah pernah melakukan klarifikasi begitu, atau semacam tukar pendapat dengan rekan guru yang lain tentang pembelajaran Ibu di kelas? Bagaimana pendapat mereka, Bu? Ada yang pernah saya mintai eh, ya seperti diskusi gitu kan. Kalau ngajar di kelas itu gimana sih? Mm-mm. Oh, kalau di kelas itu enak, anaknya atraktif, anaknya kreatif, anaknya ikut dalam setiap kegiatan. Seperti Mm. tidak ada masalah. Tapi ketika ditanya kalau kelas ini, oh kalau kelas itu, iya tuh banyak yang pasif tuh. Begitu. Jadi ada beberapa kawan yang eh, memberikan pendapat seperti itu. Baik, baik, Ibu. Baik, lalu kira-kira menurut Ibu, apa yang ingin Ibu rubah begitu dari metode pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas yang dianggap pasif tadi? Mungkin saya harus lebih kreatif mengelola kelas, Mhm. bermanajemen kelasnya lebih menarik lagi sehingga mungkin dengan mendatangi meja jadi tidak terpaku di depan, berkeliling sehingga semua merasa diperhatikan mungkin. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, jadi lebih kepada kita bergerak begitu ya, Bu ya. Berarti menurut Ya, pendapat. Lalu kira-kira untuk melakukan itu apa saja yang harus dipersiapkan Bu, untuk menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu? yang harus saya persiapkan berarti di RPP-nya saya harus mengubah metode. Metode pembelajaran saya harus lebih kreatif, lebih inovatif. Kemudian saya memasukkan pembelajaran yang menyenangkan seperti mungkin menggunakan ice breaking. Oke. Saya melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih memperhatikan siswa, jadi berkeliling memperhatikan siswa. Ya, betul. Baik, terima kasih. Berarti Ibu terpikir untuk melakukan ice breaking gitu ya, Bu ya. Jadi siswanya mungkin bergerak ke Ya, sana kemari dan mereka menjadi lebih fokus. ya. Baik, Bu Susi, kira-kira kompetensi yang Ibu miliki sekarang, kira-kira seberapa besar akan membuat hal-hal yang Ibu sampaikan tadi itu berhasil? Kompetensi yang saya dapati, saya cukup bisa melaksanakan kegiatan ini dengan kompetensi saya, mengubah mindset, mengubah metode. Saya rasa saya mampu dan bisa.
Berarti sekitar berapa persen Bu tingkat keberhasilan yang nanti akan Ibu dapatkan ketika Ibu memanfaatkan kompetensi tersebut? Mungkin belum 100% Bu. Masih di Mhm. angka 90, Oke. 90-an. Lalu untuk mencapai 100% itu kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan dari luar atau bagaimana? Untuk mencapai 100%, saya berusaha untuk terus berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain Hmm, yang mungkin bisa memberikan saya masukan bagaimana cara mengelola kelas yang lebih baik. oke, baik Bu. Boleh begini. Oke, berarti untuk membuat kelas yang seperti Ibu bayangkan tadi, kira-kira kapan Ibu akan memulainya, Bu? Secepatnya, Bu, Oke, oke. di kelas yang akan datang saya sudah harus merancang sebuah kelas yang bisa membuat kelas itu menjadi lebih kreatif dan siswanya fokus dalam pembelajaran. Baik. Jadi kira-kira dari percakapan kita sepanjang jalan tadi, apakah Ibu rasa tujuan ataupun jalan keluar dari permasalahan itu sudah Ibu dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran bahwa untuk membuat kelas siswanya itu fokus, itu harus dibarengi dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih kreatif, dan saya juga lebih mendekati siswa personal supaya mereka juga merasa dianggap ada, dan dengan adanya siswa yang fokus, maka pembelajaran akan lebih berhasil. Baik, Ibu. Jadi Ibu lebih mengupgrade diri begitu ya, Bu ya, dan memanfaatkan Ya, aset yang Ibu miliki untuk nantinya bisa membantu siswa untuk lebih presence begitu, lebih hadir secara utuh di dalam kelas. Baik, Alhamdulillah nih Bu, sepertinya durasi kita juga tidak terlalu lama dan tujuan dari percakapan coaching kita hari ini sudah tercapai. Semoga Ibu tetap menjadi guru yang semangat, kemudian siswa-siswanya juga menjadi siswa yang semangat dan berkarakter baik begitu ya Bu ya. Saya rasa cukup ya Bu ya untuk coaching hari ini. Sudah iya, kan? terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.